Perhatikan dahsyatnya petunjuk ini. Ketika petunjuk ini diturunkan, hudan, Al-Quran yang diturunkan pada Nabi Muhammad itu saking dahsyatnya, semua hal yang terkait dengan turunnya jadi mulia semua. Turun pada siapa tadi? Nabi Muhammad. Ketika turun pada Nabi Muhammad, langsung statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Diturunkan lewat malaikat apa? Jibril. Maka malaikat Jibril naik status jadi Sayyidul Malaikat, pemimpin para malaikat semuanya. Padahal Nabi Musa itu dulu teman akrabnya malaikat maut. Teman akrab tuh, malaikat maut. Tapi seakrab-akrabnya meninggal juga. Dan gak bisa menunda. Nabi Isa punya juga teman akrab dari kalangan malaikat. Dia rasul fis sama' ladaihi qarinun aw qaribun rasulun fil ardi. Dia rasul di langit, malaikat punya teman akrab rasul di bumi. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahyu diturunkan lewat malaikat Jibril, akrab dia dengan malaikat Jibril, naik status jadi Sayyidul Malaikat dengan menurunkan Al-Qur'an. Al-Qur'an turun di hari apa tadi? Jumat. Jumatnya langsung menjadi Sayyidul Ayyam, penghulu di antara para hari. Quran turunnya di bulan apa tadi? Ramadan. Ramadan langsung naik status jadi Sayyidus Syuhur, penghulu dari semua bulan. Turun di malam, malamnya turun, saat malam itu malamnya berubah jadi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi. Nah, beda dengan malam biasa. Ketika Anda ibadah saat malam tepat turunnya Al-Quran itu, maka semua pahala naik langsung lebih daripada 1000 bulan. Lebih daripada 85 tahun. Jadi kalau Anda sholat 2 rakaat saja malam itu nilainya sama dengan 85 tahun lebih tanpa henti sholat, tanpa henti. Kalau Anda baca 1 huruf saja Al-Quran pada saat itu, lantas meninggal, itu sama dengan jumlah membaca huruf itu lebih daripada 85 tahun tanpa henti. Udah taubat, nangis, ampuni dosaku ya Allah. Taubat, terus buka mushaf, baca sehuruf aja, nun, meninggal. Dibacanya pas malam tadi, keutamanya lebih. Yang paling dahsyat, karena Al-Quran ini istimewa, Al-Quran tidak sama dengan yang lain-lainnya, maka Allah pun membedakan fungsi dari Al-Quran ini terkait dengan sifat petunjuk dan pedomannya, bukan hanya mencakup kelompok tertentu, kalangan tertentu, tapi disampaikan dengan redaksi yang berbeda. Perhatikan kalimatnya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Teruskan. Apa fungsi Al-Quran? Hudan. Hudan. Tuh, kembali ke sini. Nabi Adam dapat hudan, Nabi Nuh dapat hudan, Nabi Musa dapat hudan, Ibrahim sebelumnya dapat hudan, Nabi Isa dapat hudan. Namanya bisa beda-beda tapi fungsinya sama. Di Allah ketika menurunkan Al-Quran, fungsi Qurannya sebagai apa? Hudan. Yang menarik, kalau Nabi Musa libani Israel, Nabi Isa libani Israel, kelompok tertentu, kaum tertentu, Quran tidak. Hudan linnas, untuk semua manusia tanpa batas, dari sejak Nabi Muhammad sampai kehidupan manusia berakhir kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terbukti sampai sekarang. Saya tanya pada Anda, coba tunjukkan pada saya kitab-kitab Nabi sebelumnya yang abadi, redaksinya sama persis dengan saat diturunkan sampai sekarang. Tunjukkan pada saya. Gak ada. Taurat mana? Zabur mana? Injil mana? Dengan redaksi asli saat diturunkan kepada Nabi ya. Karena gak ada jaminannya. Dan cuman Al-Quran yang sifatnya sampai sekarang itu semuanya terjaga lengkap. Baik ketika dibunyikan dengan bunyi tidak berubah sampai sekarang. Silahkan zaman Abu Jahal dulu ketika didakwahi. Keterjauhkanlah yang lain-lain ya. Sampai sekarang itu alif lam mim tetap alif lam mim. Nggak ada yang berubah bunyinya. Nggak tertukar dengan alam nasroh. Yang di alam nasroh alam, yang di alif lam mim. Tunjukkan pada saya dan tidak pernah mengalami, maaf, penyesuaian ejaan. Nggak ada. Al-Quran versi milenial, edisi yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan nggak ada. Santai jadi santuy. Dulu santai, sekarang santuy, ya kan?
Dulu uang, sekarang duit. Di Al-Quran tidak, alif lam mim ya alif lam mim. Alam nashrah ya alam nashrah. Sampai kembali kepada Allah tetap akan begitu. Ini saya mau katakan begini. Kalau ini bukan firman Allah yang ditetapkan, mustahil bisa begini, Pak. Terus kurang yakin apa dengan kebenaran Quran? Kurang yakin apa dengan kebenaran Islam? Ini mustahil bisa begini kalau nggak dijamin. Itu yang dimaksudkan Quran surah ke-15 ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran untuk mengingatkan Anda. Ini beda. Ini firman Allah, bukan kata-kata manusia. Ini beda, ini pedoman, bukan kitab biasa. Dan kami janjikan untuk menunjukkan bukti kepada Anda. Kami jaga Al-Quran dari sejak awal diturunkan, tidak akan pernah mengalami perubahan sampai kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita semua. Jelas? Nah, jadi kalau ada orang yang menyoal, Ustaz, kan tadi dikatakan setiap zaman berubah, berarti harus diupdate dong. Sebentar. Ketika Allah turunkan Taurat, redaksinya untuk Bani Israel, spesifik. Nabi selanjutnya spesifik, tapi Al-Quran beda. Hudal linnas, untuk semua manusia tanpa batas. Dan buktinya sampai sekarang pun, sampai saat ini pun, detik ini pun selalu akan sesuai dengan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan. Jelas sampai sini?